Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Ari akan menjelaskan mengenai hasil dari profiling demografi yang telah saya lakukan. Berikut ini adalah hasil pengamatan saya. Saya melakukan pengamatan peserta didik di tempat saya PPL, yaitu SDN Bandung Rejo 1. Di sana saya mengamati dua peserta didik yang berada di kelas 2C. Yang pertama adalah Ahmad Royanu Thorik. Berikut ini adalah profil singkat dari peserta didik tersebut. Alasan saya untuk mengamati Thorik dikarenakan menurut saya Thorik ini adalah anak yang unik, karena dalam sehari biasanya di kelas Thorik bisa menangis sampai 5 kali. Hal ini dipicu biasanya karena kondisi kelas yang menurut Thorik tidak nyaman dan kurang kondusif. Karena teman-temannya adalah anak kelas 2 yang biasanya aktif di kelas, jadi biasanya ketika teman-temannya berebut menjawab pertanyaan dari guru, atau ketika temannya berisik saat pelajaran menyanyi, atau saat teman-temannya itu berebut untuk maju ke papan tulis menjawab pertanyaan dari guru, Thorik refleks akan menutup telinganya dan kemudian dia akan menangis. Nah, kebiasaan ini dilakukan terus-menerus oleh Thorik, bahkan sehari kadang ia bisa menangis sampai 5 kali. Peserta didik kedua yang saya amati adalah Atalia Arifin atau biasa akrab disapa Tata. Berikut ini adalah profiling singkat dari Tata. Ini menurut saya menarik karena Tata merupakan anak yang aktif dan sering menjawab pertanyaan dari guru. Namun kebiasaan Tata ini ia selalu mencari perhatian kepada guru. Jadi tingkah laku yang Tata lakukan terus menarik perhatian dari guru. Bahkan ketika Tata bertanya lalu guru tidak memperhatikan, Tata akan terus mengangkat tangan ataupun memanggil gurunya terus-menerus sampai gurunya mau menjawab Tata. Nah, selain itu Tata juga merupakan anak yang dominan. Jadi Tata ini sering mempengaruhi teman-temannya. Dia juga susah berkonsentrasi dalam waktu yang lama saat belajar. Tata akan cenderung mengganggu temannya atau mengajak temannya mengobrol. Nah, selanjutnya adalah pengamatan yang saya lakukan terhadap kedua peserta didik tersebut. Yang pertama adalah aspek perkembangan fisik. Baik Royan maupun Tata memiliki perkembangan fisik yang baik. Mereka tidak berkacamata dan tidak pernah menderita penyakit yang serius. Yang kedua adalah aspek perkembangan kognitif. Royan mampu membaca, menulis, menghitung, dan memiliki nilai yang cukup baik. Royan mudah mengerti penjelasan guru, namun Royan tidak aktif dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan Tata juga mampu membaca, menulis, menghitung dengan baik. Tata memiliki nilai yang baik meskipun tidak sebagus Royan. Tata juga gampang mengerti penjelasan guru. Tata juga sangat aktif dalam pembelajaran di kelas. Untuk perkembangan bahasa, baik Tata ataupun Royan mampu mengucapkan huruf dengan baik, mampu menyusun kata dalam sebuah kalimat yang baik. Namun untuk Royan cenderung sulit untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Sedangkan Tata sangat senang berkomunikasi dan bercerita kepada teman-teman yang lain ataupun guru. Untuk perkembangan motorik, baik Tata maupun Royan memiliki perkembangan motorik yang baik. Tata dan Royan mampu bergerak dengan baik, mampu membedakan arah kanan dan kiri dengan benar, dan juga mampu membedakan permukaan halus dan kasar dengan baik. Untuk aspek perkembangan sosio-emosionalnya, Royan mudah marah dan mudah memiliki suasana hati yang buruk. Mudah menangis, sering bertengkar dengan teman tetapi tidak pernah memukul temannya. Royan sulit bekerja dalam kelompok dan tidak pernah mengganggu teman yang lain. Sedangkan Tata juga mudah marah ketika teman-temannya tidak menuruti apa yang Tata katakan. Tata juga sering memiliki suasana hati yang buruk tetapi tidak pernah menangis di kelas. Tata kadang juga bertengkar dengan temannya tapi tidak pernah memukul temannya. Tata suka bekerja dalam kelompok, sering mengganggu temannya saat pelajaran, dan Tata memiliki kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya.
Kemudian untuk perkembangan moral, Royan kesulitan mengontrol emosinya, kurang bisa berempati kepada orang lain, memilih teman dalam bergaul, patuh terhadap peraturan sekolah, berbicara sopan, dan tidak suka berbohong. Sedangkan Tata juga kesulitan mengontrol emosinya. Tapi Tata peduli dan dapat berempati dengan orang lain. Tata sering meminjamkan alat-alat tulisnya kepada teman yang membutuhkan. Tata tidak pernah memilih teman dalam bergaul, patuh terhadap peraturan sekolah, berbicara sopan, dan tidak suka berbohong. Untuk perkembangan ekologi dan status sosial, Royan tinggal di Malang Kota di tempat yang dekat dengan sekolah. Royan memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai di ITN dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Yang menarik dari Royan ini ternyata anak kembar. Jadi Royan memiliki saudara kembar bernama Arka yang juga bersekolah di SDN Bandung Rejo 1, tetapi berbeda kelas. Sedangkan Tata juga tinggal di Malang Kota di tempat yang dekat dengan sekolah. Ayah dan ibu Tata bekerja sebagai karyawan swasta. Tata ini juga memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Kalila Arifin dan bersekolah juga di SDN Bandung Rejo Sari 1, duduk di kelas 5. Untuk minat motivasi belajar dari kedua peserta didik ini, untuk Royan sendiri, Royan merupakan anak yang suka terhadap pelajaran matematika. Royan sangat rajin mengerjakan tugas. Royan juga rajin mencatat semua penjelasan dari guru. Namun Royan ini pasif dalam kegiatan diskusi kelompok. Royan juga mengikuti les di luar pembelajaran di sekolah, dan Royan juga sangat rajin masuk sekolah. Royan juga di kelas dapat berkonsentrasi dengan baik saat pelajaran, memberikan tugas. Nah, untuk Tata ini menyukai pelajaran seni budaya dan olahraga. Nah, Tata ini sering mengeluh ketika guru memberikan tugas. Tata juga aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Tata juga mengikuti les di luar jam pelajaran. Tata juga sangat rajin masuk sekolah. Namun, Tata ini sulit berkonsentrasi dalam waktu yang lama ketika pembelajaran. Untuk perkembangan etnik dan kultural peserta didik, baik Tata maupun Royan sama-sama berasal dari orang tua yang beretnik Jawa. Mereka dalam sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Untuk gaya belajar sendiri, menurut hasil yang saya amati dan wawancara dengan guru kelas, saya dapat menyimpulkan bahwa Royan memiliki gaya belajar visual, sedangkan Tata memiliki gaya belajar auditori kinestetik. Demikian hasil profiling demografi dari peserta didik yang saya lakukan. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.